Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Novel Sevanda Putra, kelas TI 1B. Ingin di video kali ini saya akan membuat program bioskop, program penomoran kursi pada bioskop KKN di Desa Penari. Jadi di sini kita memiliki kelas visualisasi yang dimana menggunakan array untuk menampilkan sebuah penomoran kursi. Pertama kita membuat string kursi atas, kursi bawah, yang dimana ada kode kursi A, B, C untuk kursi atas dan kursi D untuk kursi bawah. Kedua kita membuat constructor untuk hasil dari kursi atas dan kursi bawah pada array. Kedua kita membuat function print untuk ngeprint kotak yang ada di setiap kursi menggunakan pengulangan for, kemudian diambil dengan string kursi row. Setelahnya membuat kolom, dan kursi row ini akan menambah terus menerus hingga perulangan selesai, dan ngeprint di akhir kita akan ngeprint kursi row ini untuk kursi atas. Untuk kursi bawah sama, hanya dia memiliki dua baris dan 11 kolom. Sama seperti tadi, dia akan mengulang perulangan for ini untuk menampilkan sebuah kotak pinggiran untuk dijadikan batas, dan setelahnya print kursi row. Yang kedua kita memiliki kelas transaksi. Kita mengambil dari superclass visualisasi yang akan ditulis seperti ini, public class transaksi extend visualisasi, yang transaksi akan menjadi subclass. Membuat constructor. Yang keduanya kita memiliki fungsi boolean search, di mana nantinya search ini akan mencari kursi yang sesuai pada scanner parameter. Kita membuat boolean found default menjadi false, kemudian mendeklarasi first char menjadi kode kursi .chart add index ke 0, dan menggunakan perulangan if jika nanti user menginput kursi A, B, atau C, mereka akan lanjut ke program perulangan for ini. Kemudian dilanjut dengan perulangan if lagi untuk memastikan apakah yang tadi diinputkan akan masuk ke array pada kursi atas, dan setelah sesuai dengan array pada kursi atas dan kode kursinya, maka kursi nanti akan diberi min x, dan otomatis kursi akan terbooking. Kemudian found menjadi true, dan jika perulangan else if, jika ini user menginputkan kursi pada D, dimana mengulangi perulangan for lagi untuk baris kedua dan ada 11 kolom. Sama seperti tadi, jika sesuai maka kursi bawah akan menambahkan min x pada array yang ditentukan, dan kita mengembalikan return found sesuai hasil yang terjadi. Setelah itu kita membuat fungsi print kursi yang akan mendeteksi apabila kode kursi ini dinyatakan true. Jika dinyatakan true, maka kursi telah mengeluarkan kursi telah dibooking. Jika mengeluarkan false, maka kursi tidak tersedia. Ini terjadi pada sistem booking nanti pada program main. Yang ketiga kita memiliki kelas jumlah kursi yang mengambil dari data dari transaksi, dan selanjutnya kita membuat constructor
Selanjutnya kita akan membuat fungsi total, di mana dia akan menghitung total kursi yang ada di bioskop, mendeklarasikan A sebagai 0, menggunakan perulangan for, dan menghitung A ditambah dengan panjangnya kursi pada array atas, kursi atas pada array sama seperti kursi bawah, dan mengembalikan nilai A. Kemudian membuat fungsi terpakai. Ini apabila fungsi ini berlaku apabila kita menghitung kursi yang telah di booking. Jadi kita mendeklarasikan total sebagai 0, menggunakan perulangan for untuk kursi atas, dan menggunakan perulangan if jika kursi atas terdapat kursi array pada kursi atas terdapat min x, maka total akan ditambah 1. Begitupun dengan kursi bawah, dan return nilai total ini. Selanjutnya fungsi tidak terpakai, dia menghitung sisa kursi yang masih tersisa. Jadi kita mendeklarasikan hasil sama dengan mengambil fungsi total dikurangi dengan fungsi terpakai dan mengembalikan nilai hasil. Yang terakhir kita akan membuat kelas main. Di sini kita mendefault static string kursi atas dengan mengimpulkan 9 baris 9 kolom, dan kursi bawah 2 baris 11 kolom. Kemudian masuk ke PSVM, mendeklarasi scanner get 1. Ini untuk string, dan get 1 untuk integer. Kemudian string kembali, boolean search 1, dan ada kelas, pemanggilan kelas pada package dan dijadikan objek, yaitu saya mendeklarasikan menjadi baru. Yang untuk yang transaksi sama menjadikan TRK, jumlah kursi CML, dan main untuk main. Nah, kemudian kita akan di sini ada input A, di mana input A itu kita membuat fungsi input A atau input A. Jadi kita mendeklarasikan int A1. Input A ini untuk mendeklarasikan nomor kursi pada kode kursi A, melakukan perulangan sesuai dengan baris dan kolom pada array, kemudian menuliskannya dengan array sama dengan huruf A plus A. A kecil ini untuk penomoran, dan menggunakan A++ apabila perulangan ini berjalan untuk menambahkan angka, mengulangi 1 hingga yang ditentukan. Sama seperti yang lain, B input C, fungsi yang lain untuk yang kursi pada C, fungsi input D untuk kursi di D. Kemudian kita menginputkan default untuk penomoran pada kursi dan kode kursinya. Kemudian kita menggunakan do while loop dan try catch exception untuk melakukan perulangan, dan try ini untuk error handling. Ini untuk menunya, langsung saja kita demokan. Jadi di sini menunya sebentar, ada kesalahan teknis. Di sini menunya Anda lihat kursi dan booking kursi.
Kita akan coba untuk memilih satu. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk pilihan satu kita akan mau ngeprint dari kelas visualisasi tadi yang dijadikan objek baru, kemudian dipanggil print untuk mengeprint total visualisasi kursinya. Kemudian ngeprint kursi yang sudah di booking ada berapa dengan memanggil kelas dan objek dan mengambil fungsi terpakai total kursi, sisa kursi. Untuk pertama kita lihat kursi tidak ada yang di booking, total kursinya ada 103 dan sisa kursinya masih 103. Kembali ke menu awal, kemudian kita akan mencoba booking kursi, kode kursi, dan kita akan mencoba memasukkan kode kursi yaitu D5, dan kursi telah di booking. Kita akan melihat apakah kursi D5 sudah ditambahkan min X atau sudah di booking. Balik lagi lihat kursi. Nah, ternyata di sini untuk tampilan kursi dia sudah muncul min X, artinya dia sudah di booking, dan kursi yang di booking sudah tambah 1 dan sisa kursinya berkurang 1. Kita kembali lagi, kita akan coba ke booking kursi ke D6. Kursi telah di booking. Balik ke menu awal dan kita melihat kursinya, dan lihat kursi telah sudah habis dan sisa kursi berkurang lagi. Kursi yang di booking sudah nambah. Kita akan menu awal lagi, kita melihat booking kursi. Apabila kursi tersebut sudah di booking, apa yang akan terjadi? Kita masukkan D5 lagi. Nah, kursi tidak tersedia, berarti kursi ini telah terbooking, dan sistem apabila ingin membooking kursi yang sudah di booking akan menampilkan kursi tidak tersedia. Begitu untuk program saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.